Baik teman-teman sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Kok cuman sekali aja dijawab ya, selamat pagi. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah masuk ke bulan terakhir ya di tahun 2023 ini. Dan juga hari ini adalah minggu pertama dari Advent ya. Advent adalah satu periode ya menjelang Natal ya, 4 hari minggu berturut-turut sebelum hari Natal di tanggal 25 ya. Jadi setiap minggu ya kita selama hampir satu bulan ini ya kita akan mengingat kembali akan karya Tuhan yang sudah mau datang ke dalam kehidupan kita supaya bisa memberikan kita rooted life itu teman-teman ya. Teman-teman kita akan sama-sama ya membahas hal ini, rooted life. Apa itu rooted life ya? Mari kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang ada di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Saya ajak teman-teman semua membaca bersama-sama ya, ada 3 ayat saja, ayatnya sudah ada di slide juga. Saya ajak kita semuanya boleh membaca ya Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8 ini bersama-sama ya. Sudah siap teman-teman ya? Siap? Siap ya? Oh, oke. Ya mungkin siapnya dalam hati tidak apa-apa ya. Oke, kita baca bersama-sama ya teman-teman dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Teman-teman sekalian, pernah kalian mungkin ke restoran makan ya, waktu melihat bill-nya kalian terkejut ya, melihat tagihannya kalian terkejut. Bukan karena saya makan sampai jutaan, bukan teman-teman ya, tapi harga yang ada ya di tagihan yang teman-teman diberikan itu ya, di bond itu ternyata harganya jauh lebih mahal dari harga yang ada di menu. Ya, pernah ngalami seperti itu teman-teman? Ada yang pernah? Oh, mungkin nggak pernah ya karena biasa dibayarin ya sama papa mama ya. Nggak apa-apa ya. Lain kali kalau papa mamanya bayar coba tanyain ya harganya sama nggak dengan di buku menu. Nah teman-teman, kejadian seperti ini bisa terjadi ya karena bukan karena restorannya mau nipu teman-temannya, tapi biasanya karena ada pajak ya atau service charge ya, ada pajak pemerintah yang harus dibayarkan ataupun mungkin pajak-pajak yang lain ya teman-teman. Nah teman-teman, saya beberapa waktu yang lalu ya dengan istri saya kami pergi honeymoon ke sebuah negara yang belum pernah kami pergi ya, bahasanya juga kami tidak tahu teman-teman ya. Kami sampailah di sebuah tempat makan ya, kami tanya kepada pegawai restorannya, harga yang tertera di sana itu ya sudah net belum? Ya saya tanya dalam bahasa Inggris ya, is the price included with tax? Mungkin bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus teman-teman ya, jadi dia juga bingung dengar saya. Ya udah saya langsung saja to the point. Is the price net? Dia juga bingung. Ya sudahlah. Nggak apa-apa teman-teman ya, saya beranggapan ya sudahlah nanti berapapun saya bayar. Ternyata benar teman-teman, ketika saya harus membayar ya, di tagihan yang saya dapatkan itu ternyata ya di bond itu harganya jauh lebih mahal dari harga yang tertera di buku menu itu. Ya, saya harus membayar pajak restorannya lebih kurang 10% dan masih ada service charge-nya teman-teman. Nah teman-teman, waktu itu juga kami membawa uang cash yang terbatas, tapi syukurlah ya kami masih sanggup bayar. Kalau enggak bisa-bisa istri saya ditahan suruh cuci piring dulu ya baru pulang. Nah teman-teman, pajak-pajak seperti ini biasanya muncul dalam bentuk plus-plus. Ya kalau kalian mungkin pernah belanja online sendiri ya atau mungkin pernah ke restoran makan, biasanya di belakang itu kalau ada tanda 2++, nah teman-teman harus hati-hati. Yang seperti ini biasanya ada pajaknya ya, ada service charge-nya dan sebagainya. Nah teman-teman, ternyata fenomena plus-plus ini ya bukan hanya ada di dalam dunia bisnis atau hanya ada dalam dunia food and beverage, ada di dalam dunia restoran ya, tempat makan dan sebagainya. Tetapi juga ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Teman-teman sadar atau tidak ya, banyak orang Kristen yang masih percaya bahwa kalau kita sudah percaya kepada Yesus, masih ada plus-plusnya. Masih harus melakukan ini dan itu supaya bisa selamat. Masih harus rajin ke gereja.
masih harus kasih perpuluhan, masih harus kasih persembahan, masih harus melayani dan sebagainya. Kalau tidak, dikatakan kita belum tentu selamat. Tapi benarkah seperti itu teman-teman? Benarkah Yesus saja belum cukup di dalam kehidupan kita? Nah teman-teman, fenomena plus-plus ini sudah muncul bukan hanya pada hari ini. Kalau hari ini mungkin kamu pernah dengar ya, orang bilang ke kamu bahwa jadi orang Kristen tidak cukup untuk percaya Yesus saja. Kamu masih harus lakukan ini, lakukan itu. Ya, kejadian seperti ini sudah ada sejak di abad pertama ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di kota Kolose. Jemaat di kota Kolose juga diajarkan oleh masyarakat di sana ya bahwa kamu percaya Yesus saja tidak cukup. Kamu masih harus melakukan tradisi-tradisi yang tadi kita baca sebagai ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, ajaran dari nenek moyang. Seperti apa? Teman-teman, ada yang namanya ajaran Gnostisisme yang berkembang pada waktu itu. Teman-teman, ajaran ini ya juga mengajarkan bahwa dunia ini ada Allah. Dunia ini ada dewa ya, tapi dunia ini juga ada manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Ya, ada makhluk-makhluk hidup lainnya. Tetapi berbedanya apa dengan ajaran Kristen? Ya, mereka hanya percaya dewa yang sifatnya terbatas. Misalnya, kalau dewa laut, ya dia juga hanya berkuasa di daerah laut. Kalau ke darat, oh udah bukan daerah kekuasaannya dewa laut ya, harus carilah dewa darat. Jadi mereka menyembah banyak Tuhan yang kekuasaannya terbatas, teman-teman. Kalau hanya dewa pertanian, ya dia hanya berkuasa di urusan pertanian. Jadi kalau kamu hidup sebagai seorang petani, kamu mau ya dapat hujan, kamu mau dapat sinar matahari, ya kamu harus menyembah dewa hujan, dewa matahari, ya dewa tanah dan sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, ajaran ini pastinya tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh iman Kristen. Ada satu lagi, teman-teman, ajaran yang bernama Yudaisme. Yudaisme ini mengajarkan bahwa kalau kamu mau selamat, kamu mau jadi bagian dari umat pilihan Allah, kamu harus disunat terlebih dahulu. Teman-teman, dari mana ya ajaran Yudaisme ini? Ajaran Yudaisme ini berasal dari ajarannya orang-orang Israel dari zaman dulu. Memang benar teman-teman, ya ajaran dari perjanjian lama, ya perjanjian lama yang tertulis di dalam Alkitab yang kita pakai sekarang ini, memang orang-orang Israel harus disunat, ya sebagai tanda mereka menjadi bagian dari umat pilihan. Tetapi ketika Kristus sudah datang untuk menggenapkan ya apa yang tertulis dalam perjanjian lama, peraturan sunat ini bukan lagi sebagai sebuah tanda kamu bisa selamat. Sunat ini bukan lagi sebuah tanda kamu adalah umat pilihan Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah umat pilihan Allah. Nah teman-teman, ajaran-ajaran seperti inilah yang berkembang di kota Kolose pada waktu itu. Ajaran-ajaran seperti ini ya masuk ke dalam pikiran-pikiran orang-orang Kristen di Kolose. Oleh karena itu teman-teman, Paulus merasa perlu untuk memperkenalkan Yesus sebagai seorang pribadi anak Allah, ya sebagai seorang pribadi yang sudah all in, yang sudah satu paket teman-teman. Di mana kita lihat ya kalau di Kolose 1, saya secara cepat aja teman-teman menunjukkan buat teman-teman ada 5 hal yang mau si Paulus tunjukkan kepada orang-orang di Kolose untuk meyakinkan mereka bahwa ajaran Gnostisisme, ajaran Yudaisme seperti ini tidak benar. Kita lihat teman-teman ya. Yesus diperkenalkan sebagai gambar Allah yang sulung, yang lebih utama dari semua ciptaan. Yesus adalah pencipta, ya, di mana segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu sendiri dan Allah itu ada di dalam Yesus. Yesus sudah ada sebelum ciptaan, sehingga dia bukan ciptaan, teman-teman. Dia adalah pencipta. Teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat atau enggak, saya pernah khotbah tentang the center of the church ya di kira-kira pertengahan tahun ini. Ya, Yesus adalah kepala gereja karena dialah kepala daripada kita gereja yang adalah persekutuan, kumpulan daripada orang-orang percaya karena dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, Yesus juga adalah pribadi yang sudah memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus adalah pribadi yang setara dengan Allah dan dia juga adalah menjadi mediator perdamaian kita dengan Allah. Teman-teman, inilah semua yang sudah Kristus kerjakan dan saya percaya teman-teman di dalam khotbah-khotbah dalam seri kita bicara tentang keselamatan beberapa bulan yang lalu ya,
pembicara atau pengkhotbah di sini ya, termasuk saya dan juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain sudah memperkenalkan kepada teman-teman semua siapa itu Yesus. Dan saya percaya apa yang sudah diperkenalkan itu ya adalah tanda ya bahwa hanya Yesus teman-teman yang kita perlukan. Hanya Yesuslah jawaban daripada permasalahan atas dosa manusia, teman-teman. Teman-teman, mungkin kamu sama seperti saya. Ya, waktu saya juga remaja seperti teman-teman, masih pemuda, saya juga terkadang bertanya-tanya pada waktu itu. Benar gak sih hanya Yesus saja cukup buat saya? Hanya Yesus saja jawaban keselamatan. Masa saya berbuat baik, nanti setelah saya meninggal sia-sia semuanya itu? Apakah itu tidak akan jadi modal saya masuk surga? Teman-teman, saya percaya kita semua bisa menghafalkan ayat ini. Tadi pun kita sudah menyanyikan lagu ini ya di awal ya. Teman-teman, saya ajak kita, mari kita coba ingat lagi apa yang ada di Yohanes 13 ya. Teman-teman pasti bisa hafal ya semua ayat ini ya. Kita bacakan bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman coba perhatikan kata kerja yang dipakai di sini. Setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, tidak ada kata-kata kerja yang lain yang diberikan ya. Hanya bagian kita hanyalah percaya, teman-teman. Percaya bahwa Dialah anak Allah. Percaya bahwa Yesuslah yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Ketika Yesus di atas kayu salib mengerjakan karya anugerah Tuhan itu, kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Teman-teman, satu ayat yang sering kita ingat, yang sering kita hafalkan, yang mungkin teman-teman juga sering ditanya di sekolah, menjadi soal ujian di sekolah. Ternyata di situ ada jawaban daripada pertanyaan orang-orang selama ini. Apakah Yesus saja sudah cukup, teman-teman? Teman-teman, jikalau sorry, boleh tolong ke slide-nya? Teman-teman, jikalau hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita lihat mungkin ada orang yang miskin, ya kita kasih makanan kepadanya, kita kasih bantuan, ya kita kasih uang kepadanya. Kalau hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita melayani. Kalau hari ini kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan dan semuanya itu. Teman-teman, itu semua bukanlah modal kita untuk masuk surga. Itu semua bukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, jawabannya hanya percaya kepada Yesus. Respons yang kita perlu berikan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia mau datang ke dalam dunia ini, lahir dan mati bagi kita, kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Dan hari ini kalau kita bisa memberi, kita melayani, kita berbagi dan melakukan semuanya itu semua adalah buah dari percayanya kita. Itu adalah hasil daripada iman kita kepada Yesus, respons kita atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, mungkin kita selama ini pernah mendengar, teman-teman sorry slide-nya boleh ini. Teman-teman, kalau selama ini kamu mungkin pernah mendengar untuk masuk surga nanti di akhirat ya, di pintu surga kamu mungkin akan ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahatnya. Ya, kalau kamu berbuat baik lebih banyak, ya nanti kamu bisa dapat tiket masuk surga. Mungkin orang berkata, ya ini semua sudah ditakdirkan, kamu akan selamat atau tidak selamat. Atau mungkin orang akan berkata, ya kamu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, kumpulkanlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya, itu semua akan menjadi modal kamu masuk surga. Teman-teman, itu semua hanyalah ajaran-ajaran yang mungkin diajarkan oleh agama lain, mungkin dari kepercayaan kita yang sebelumnya, tapi semua itu bukanlah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hanya perlu percaya kepada Yesus saja. Dan di atas kayu salib itu,
ketika Kristus mengerjakan karya Allah yang besar itu, dia berkata telah selesai. Yang artinya karya keselamatan di dalam Kristus di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Dan relasi kita dengan Tuhan yang selama ini terputus oleh dosa, semua itu sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, entah kamu masih ingat atau tidak, di awal tahun 2023 dan mungkin beberapa kali pernah saya ulang ya, bahwa tema dari Gloria Youth Ministry, tema besar dari tahun ini adalah kita bicara tentang The Rooted Life. Dan Rooted Life ini kita bagi ya menjadi beberapa bagian. Ketika awal tahun kita bicara tentang creation, tentang Allah, siapa itu Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang punya janji, Allah yang mengasihi dan sebagainya. Setelah itu kita bicara bahwa Allah, setelah selesai kita bicara tentang Allah, ya kita bicara tentang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita bicara banyak sekali dosa pada waktu itu, ya. Setelah itu kita bicara bahwa Allah datang ke dalam dunia ini, ya, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Kita bicara tentang Yesus, ya, sebagai pribadi yang mencari, Yesus sebagai jalan keselamatan dan sebagainya. Setelah itu kita bicara tentang hidup yang baru, ya, berbagai praktek-praktek kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Teman-teman, mungkin kamu melihat ya, kamu selalu datang ke JYM selama 1 tahun ini, dan kamu mungkin melihat semua itu sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tetapi sebenarnya teman-teman, semua itu terikat dengan sebuah benang merah, yaitu kerinduan daripada Kristus sendiri, supaya kita bisa punya hidup yang berakar di dalam Dia. Supaya Kristus bisa menguasai hidup kita, supaya Kristus bisa nyata di dalam hidup kita. Dan teman-teman, bagaimana sebenarnya kita bisa punya rooted life itu? Yang paling sederhana dan yang pertama teman-teman, di ayat 6 tadi dikatakan bahwa kita perlu hidup di dalam Kristus. Ada dengan kata lain, kita perlu terus terkonek sama Yesus. Kamu yang punya mobile phone, ya, bukan Mobile Legend ya, kamu yang punya handphone atau smartphone, perlu terus terkonek dengan wifi atau perlu terus terkonek dengan jaringan ponsel. Ya, kalau tidak, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kamu tidak bisa terhubung. Demikian pula dengan hidup kita teman-teman, kita perlu terus terkoneksi dengan Yesus. Bagaimana jaringan yang kamu pakai untuk terkonek dengan Yesus selama ini? Apakah jaringanmu bisa di on off? Ya, ketika kamu datang ke gereja, moodnya dinyalakan adalah mood ke gereja, mood yang rohani. Ketika kamu meninggalkan gereja, kamu nyalakan mood yang rohana. Apakah seperti itu teman-teman? Teman-teman, Yesus rindu bisa lahir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kamu makan, ketika kamu minum, ketika kamu belajar, ketika kamu jalan-jalan, selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Yesus rindu kita bisa terus terkonek sama Dia teman-teman. Teman-teman, ada pernah seorang ibu rumah tangga bercerita seperti ini. Dia baru belajar menyetir teman-teman ya. Dia baru belajar menyetir dan dia masih takut. Bagaimana dia menyetir? Yang dia bisa lakukan adalah setiap kali dia mau berangkat dari rumah, ya, pergi satu tempat, mungkin ke tempat kerja dia, ya, ke mall dan sebagainya. Dia berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk menyetir. Tolong saya bisa temukan tempat parkir yang gampang. Teman-teman, ketakutan dia adalah dalam menyetir bukan membawa mobil itu jalan lurus atau belok ya, tetapi adalah menemukan tempat parkir. Mungkin kamu yang awal-awal baru belajar menyetir atau belajar bawa motor pernah mengalami seperti itu. Dan yang ibu ini lakukan adalah setiap kali dia datang dan berdoa. Teman-teman, apakah setiap kali dia selesai berdoa, dia jalannya mulus-mulus aja, ya? Dia selalu dapat tempat parkir yang gampang, yang tinggal slep masuk, gak usah mutar dulu, mundur dulu, maju dulu, ya? Teman-teman, ternyata tidak. Dia pernah juga, ya, mendapat tempat parkir yang sulit, dia harus mundur dulu, belok, ya sorry saya kok lupa ya istilahnya ya. Biasanya tukang parkir suka balas kiri ya, balas kanan teman-teman. Ya, ikutin arahan tukang parkir yang susah itu. Teman-teman, tidak setiap kali dia dengan gampang dapat parkir yang tinggal strip masuk. Tetapi ketika dia selesai berdoa, walaupun tempat parkirnya susah ya, dia pernah diklakson sama angkot, diserempet sama motor, tapi dia tidak pernah mengalami kecelakaan. Dia tidak pernah nabrak dan sebagainya. Dia merasa damai ya ketika menyetir teman-teman.
Teman-teman, inilah cara dia terkonek dengan Yesus setiap kali. Setiap hari ketika dia menyetir, dia datang dan minta tuntunan Tuhan. Dia datang dan minta pertolongan daripada Tuhan. Perjalanan dia bersama dengan Tuhan memang tidak selalu mulus. Tetapi dia menemukan bagaimana Tuhan memimpin dia ketika dia terus terkonek dengan Kristus. Kamu pun dapat melakukannya teman-teman. Ketika kamu belajar, mungkin yang besok akan ujian, kepala kamu sedang pusing sekarang, yang ada dalam pikiran, ya besok soal matematikanya kayak gimana, ya soal kimianya kayak gimana, ya soal akuntansinya kayak gimana. Teman-teman, serahkan itu semua kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dan mintalah Tuhan tolong kamu. Dan percayalah, ketika kamu terkonek dengan Yesus, Dia akan selalu terkonek dengan kamu juga. Teman-teman, yang kedua, ketika kita mau punya rooted life in Christ, kita juga perlu terus belajar tentang Yesus. Teman-teman, di dalam kita membangun relasi dengan Yesus, ini mungkin mirip dengan kita bangun relasi dengan teman-teman kita. Ya, kita berteman dengan teman kita. Awal-awalnya mungkin kita hanya tahu, oh dia suka main Mobile Legends, ya dia suka makan nasi goreng, dia suka jalan-jalan ke mall. Tetapi ketika kamu semakin mengenal dia, kamu akan tahu, oh ternyata dia, ya kalau makan nasi goreng, ya dia suka make sambal yang banyak. Ketika dia makan nasi goreng, dia suka kasih bawang goreng yang banyak. Demikian juga ketika kita terus terkonek dengan Yesus, kita akan semakin mengenal Yesus. Dan ketika kita terkonek dengan Yesus, kita juga akan rindu terus bisa mencari Dia. Kita akan rindu untuk bisa membaca firman Tuhan. Teman-teman, mungkin kamu selalu diingatkan, ya baca Alkitab. Mungkin kamu sudah dengar sampai bosan teman-teman, setiap minggu mungkin diingatkan, ya baca Alkitab. Memang benar teman-teman, inilah caranya kita bisa terkonek dengan Tuhan. Dan bisa semakin mengenal Tuhan. Ketika kita mau membaca firman itu. Melihat dan bertemu dengan Tuhan lewat firman itu. Teman-teman, saya harus akui baca firman Tuhan tidak gampang. Saya yang sudah belajar teologi saja terkadang masih bingung apa maksudnya firman ini. Teman-teman, tidak apa-apa. Kamu berdoa dan minta Tuhan buka hati kamu. Minta Tuhan tolong kamu untuk membaca firman itu. Dan percayalah teman-teman, pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa firman itu adalah firman yang hidup. Dan Yesus sendiri yang berbicara kepada kamu. Dan teman-teman, ketika kita punya rooted life in Christ, maka ucapkan syukur kita, ucapan terima kasih kita sama Yesus akan menjadi sesuatu yang natural teman-teman. Akan menjadi sesuatu yang muncul begitu saja. Karena kita merasa hidup kita ini penuh oleh Yesus. Teman-teman, mungkin ada pernah orang yang pernah bertanya atau berkata kepada saya, "Cuman tahu tidak gampang untuk bisa bersyukur. Kenapa selalu hamba Tuhan ingatkan harus bersyukur?" Teman-teman, memang terkadang tidak gampang untuk bersyukur kalau hidup kita lagi susah. Hidup kita lagi dalam permasalahan, lagi dalam pergumulan memang tidak gampang. Tetapi ketika kita mau hidup di dalam Yesus, kita mau terus terkonek sama Yesus, terus belajar tentang Yesus, maka ucapan syukur itu akan menjadi sesuatu yang natural. Sesuatu yang tidak usah dipaksa, tetapi kamu akan bisa melakukannya secara natural karena kamu sendiri merasa hidup ini sudah puas dan dipenuhi dengan Yesus. Teman-teman, saya lanjutkan cerita kami pergi honeymoon. Negara yang kami kunjungi adalah Vietnam, teman-teman. Dan teman-teman, ini kisah terjadi di kota Ho Chi Minh City. Suatu hari ketika Edwin dan Aini sedang ada di kota Ho Chi Minh. Siang yang panas, matahari yang bersinar begitu terik, ditambah dengan perut yang lapar. Kok saya jadi kayak mendongeng ya teman-teman. Ya, ini bukan dongeng ya, ini cerita asli teman-teman. Teman-teman, siang hari itu kami sudah sepakat ya mau pergi makan di sebuah tempat yang bernama Cafe Apartment. Kenapa namanya Cafe Apartment? Teman-teman, kalau lihat di foto sebelah kiri itu apartemen. Ya, kayak apartemen ya, tapi itu bukan apartemen tempat orang tinggal, tetapi adalah satu gedung ya yang memang dulu adalah apartemen. Ya, dulu adalah tempat tinggal orang-orang ya, tapi sudah disulap sekarang jadi kafe. Ya, jadi kalau teman-teman lihat
di sini itu ya, ini beda-beda ini ya desainnya, yaitu adalah kafe yang berbeda-beda ya. Jadi ini ada di sebuah tempat yang bernama Cafe Apartemen. Teman-teman, saya orangnya biasanya suka planning ya. Saya mau memplanning ya, merencanakan segala sesuatu dengan teratur, dengan tepat ya, supaya saya nggak nanti bingung saya harus makan apa, makan di mana. Tapi hari itu saya nggak tahu kenapa teman-teman, saya cuma cari, saya mau ke tempat ini, Cafe Apartemen ini. Tapi saya nggak mencari di mana saya harus makan. Akhirnya kami masuk ya dengan satu pikiran, nanti akan ketemulah ya di bawah itu akan ada banyak ya gambar-gambar tempat makan atau foto-foto menu seperti itu. Tinggal lihat aja mana yang cocok. Ternyata tidak sesuai dengan planning kami teman-teman. Ya, saya masuk, naik ke lift, saya bingung mau kemana. Ya udah, saya coba carilah Google ya, coba cari Google ya, dan bertanya di mana saya mau makan. Ternyata waktu itu juga koneksi internet di dalam gedung ini tidak terlalu baik teman-teman. Saya nggak bisa menemukan saya mau makan di mana. Akhirnya di tengah kebingungan seperti itu dan di tengah koneksi internet yang kurang baik ya, keluarlah nama satu restoran, satu kafe. Ada di lantai 6 teman-teman. Teman-teman kalau lihat dari review orang, kafe itu tidak terlalu baik. Tapi saya bilang sudahlah, daripada lapar, bingung, udahlah coba aja lah, tes aja, nggak enak ya sudah, nanti kita cari makan yang lain lagi. Teman-teman kami masuk ke lift, pencet lift, turun ke lantai 6, awalnya kami di lantai 8 ya, turun ke lantai 6. Dan teman-teman begitu keluar ya dari lift, kami melihat poster ini yang kedua ini teman-teman ya. Poster ini ada satu restoran ya, kemudian ada nama makanannya. Dan kami langsung tertarik teman-teman, karena memang fotonya sangat menarik ya. Terlihat ya makanannya sangat menarik. Harganya juga cocok di kantong. Saya bilang ke ini sudah yuk makan di sana aja. Tanpa lagi saya melihat Google review, ya tanpa lagi berpikir panjang, yuk kami ke sana. Dan kami langsung masuk ke tempat makannya dan ternyata tempatnya sangat bagus teman-teman ya, walaupun satu restoran yang kecil. Dan pelayanannya juga sangat baik ya. Dan kami begitu amazed, rasa makanannya juga luar biasa teman-teman. Sangat enak teman-teman. Teman-teman selesai makan ya, kami pulang dengan perut yang kenyang, rasa yang puas. Dan juga saya juga bisa menikmati ya makanan di Vietnam yang rasanya luar biasa. Teman-teman ketika saya selesai makan, di saat itulah saya menikmati indahnya bisa terus terkonek sama Tuhan. Kenapa? Karena di saat saya bingung, di saat saya gak tahu harus pilih makan apa, waktu itu saya teringat bahwa pagi hari sebelum kami berangkat, kami berdoa bersama dan saya cuma bilang dalam doa, Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Dan ternyata Tuhan benar-benar menunjukkan pimpinannya kepada kami. Dan kami bisa makan di tempat yang enak, di tempat yang nyaman, bersih, dan makanannya enak, harganya juga cocok. Teman-teman, kita perlu bersyukur kalau kita punya Sang Gembala Agung yang mau terus berjalan bersama dengan kita. Yang mau terus hidup dalam hidup kita, yang mau terus memimpin kita. Tapi pilihannya ada pada kita. Maukah kita berjalan bersama dengan Dia? Maukah kita punya hidup yang terus rooted in Him? Yang mau terus hidup di dalam Kristus itu dan menempatkan Yesus di dalam hidup kita. Teman-teman, pengalaman kami di kota Ho Chi Minh ini menunjukkan kepada saya bahwa pimpinan Tuhan akhirnya membuat kami untuk bisa mengucapkan syukur. Bukan karena terpaksa saya disuruh berdoa ucapan syukur. Tetapi doa ucapan syukur itu muncul karena saya menemukan saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Yesus yang hidup, yang memimpin hidup saya. Teman-teman, di masa kita menantikan hari Natal ini, mari kita lihat lagi hidup kita. Sudahkah kita punya hidup yang rooted in Christ? Hidup yang berakar di dalam Kristus. Apakah kita sudah terus terkonek sama Yesus? Sudah terus belajar untuk mengenal Yesus? Dan kita sudah terus mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Yesus? Siapa Yesus di dalam hidup kita? Siapa Sang Bayi Natal yang sudah lahir di Bethlehem itu? Apakah Dia sudah lahir di dalam hidup kita? Teman-teman, biarlah ini menjadi sebuah pertanyaan yang kamu tanyakan terus. Dan saya percaya Tuhan akan menemukan, akan memberikan kamu,
akan menemui kamu dan memberikan kamu jawabannya. Kalau kamu mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memberikan sebuah hidup di mana kamu bisa rooted in Him. Amin.